Oke, baik teman-teman semuanya, seperti biasa kita masih bersama Opung Parbelak. Tetapi ya di video kali ini sangat berbeda. Apa itu? Ya, kali ini Opung Parbelak akan membahas tentang dunia persepak bolaan di Indonesia. Tumben-tumbenan ini ya, biasanya ngomongin tentang isu politik, ngomongin Hasto, Deddy Sitorus, Adiana Pitupulu. Tapi kali ini Opung Parbelak berkomentar tentang persepak bolaan di Indonesia. Ya, jadi kemarin timnas Indonesia menang atas melawan Bahrain 1-0. Kita apresiasi ya buat timnas Indonesia. Semoga aja lolos ke Piala Dunia pada tahun 2026 ya. Jadi pertandingan timnas melawan Bahrain kemarin ini ya langsung disaksikan oleh presiden yang ke-7 dan presiden yang ke-8. Siapa itu? Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Tetapi banyak sekali netizen Indonesia yang berkomentar negatif atas kemenangan Indonesia melawan Bahrain ini. Biasalah ya, kalah dinyinyirin, menang juga dinyinyirin. Itulah netizen Indonesia. Sebelumnya kemarin timnas Indonesia melawan Australia mengalami kekalahan ya, dinyinyirin, diserang, Pak Erick Thohir diserang, pelatih yang baru Patrick diserang juga, kemudian pemerintah juga diserang juga ya. Apalagi sekarang timnas Indonesia menang melawan Bahrain, dinyinyirin juga. Dan yang paling unik, yang nyinyir kebanyakan adalah dari golongan anak abah. Nah, ini makin seru teman-teman. Kenapa? Karena akan dibahas oleh Opung Parbelak. Makanya teman-teman harus simak video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Banyak teman-teman netizen ya yang memancing-mancing Opung Parbelak untuk bicara tentang sepak bola. Seru nih, seru. Pung, komentari dulu persepak bolaan di Indonesia. Iya. Aku jujur aja aku bilang, ya kan, mau ketawa tapi takut dosa. Emang ada potongan komentator sepak bola? Kecuali kalau kalian tengok aku pakai baju jersey Barcelona, celananya celana Real Madrid, pakai topi Ferrari. Baru ya bisa aku komentar sepak bola, kan begitu? Iya. Udah kayak ojol. Ojol kan kadang-kadang kayak gitu ya kan? Iya. Jaketnya Maxim, helmnya Grab. Setelah ditanya, "Bang, abang sebetulnya Maxim atau Grab?" Dua-duanya pakai dua aplikasi aku. Tapi biar tahu kalian, inilah tabiat orang Indonesia yang kurang bagus. Apa itu? Selalu mengurusi urusan yang bukan urusannya. Nggak urusannya diurusi. Dia di bidang kedokteran, diurusi masalah politik. Siapa itu? Kalian tengoklah dokter Tipa, rusak kan? Dia seorang ahli filsafat, ya kan? Tapi dikomentari masalah sepak bola. Rocky Gerung. Yang terakhir biar tuh kalian, seorang ahli forensik komentar masalah politik. Iya. Masih ingat kalian Reza Indragiri? Biasa ngurusin mayat, ngurusi politik. Aduh, jujur aja aku bilang ya, aku nggak mau terjebak di situ. Iya kan, karena memang jangan pernah kita mengambil bagian yang bukan bagian kita. Udah tahu kita udah tahu kita ahli perang, ya kan? Tapi mau jadi menteri agama. Itu dia. Tapi bukannya bilang apa ya, kalau untuk episode kali ini ya, sebagai kecintaanku terhadap bangsa ini dan juga kecintaanku terhadap timnas, maka aku akan bahas sedikit-sedikit mengenai sepak bola. Ya,
Kenapa? Bukan kita sok-sokan ya, tapi kita sebagai anak bangsa ya, bisa dikatakan punya berbagai macam cara untuk menunjukkan kecintaan terhadap bangsa ini. Ya, pemain sepak bola tunjukkan prestasinya terhadap dunia sepak bola biar dia bisa mengharumkan bangsa ini. Kan begitu ya, seorang akademisi ya, dia itu harusnya bisa menciptakan hal-hal yang baru ya di dalam dunia akademik ya, sehingga Indonesia itu secara akademik boleh lebih menonjol daripada negara lain. Kan begitu. Sama seperti TNI ya, TNI Polri ya, kalau bisa dikatakan cara mereka menunjukkan kecintaan terhadap tanah air ini ya nggak perlu dipertanyakan lagi lah ya. Sama juga seperti mahasiswa. Mahasiswa ya gitu juga nggak perlu dipertanyakan lagi. Cinta kali. Cinta anarkis. Ya begitu juga ya, Opung Parbelak juga ingin mengungkapkan kecintaannya terhadap dunia sepak bola ya. Ya dengan cara komentar lah dulu sedikit ya. Tapi kalian jangan berekspektasi besar. Oke. Tapi selamat untuk tim Garuda. Selamat ya, atas kemenangan. Jadi 0-1. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, kemarin pertandingan melawan Bahrain ya, aku nonton sebentar ya, kalau nggak salah itu sampai menit ke berapa ya, menit ke babak pertama aja, babak pertama 5 menit sebelum berakhir babak pertama aku pulang. Tadinya aku nongkrong di kafe, tapi aku pulang ya, karena udah ngantuk kali kurasa. Karena memang sebetulnya habitatku bukan di situ. Ya, cuman diajak kawan ya kan, ayo nonton bola, katanya ayo, aku bilang begitu. Kukira tahan aku sampai babak kedua, rupanya babak pertama pun tumbang aku. Iya kan? Tapi gimana pun juga ya kan, aku tonton sambung di rumah ya. Jadi ku tengoklah hasil akhirnya begitu di media sosial. Wah, Indonesia menang 1-0. Aku mikir kalau sempat bertahan aku nonton sampai babak kedua, kurasa Indonesia bisa menang 3-0. Siapa kali kau bu? Ya, jadi setelah Indonesia memenangkan pertandingan, memenangkan laga tadi malam ya melawan Bahrain ya, Indonesia itu naik posisi, bukan posisi ya, lebih naik poinnya ya, naik poinnya dari 6 ke 9. Jadi di klasemen C ya, untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan di Meksiko kalau nggak salah ya. Jadi Indonesia itu ada di apa namanya, grup C ya. Jadi di grup C itu untuk apa namanya, peringkat pertama itu yang sudah lolos ke Piala Dunia itu Jepang ya, dengan 20 poin. Nomor 2 itu Australia itu 13 poin ya. Setelah itu Arab Saudi itu 10 poin ya. Indonesia 9 poin. Setelah itu ada China itu 6 poin, dan juga Bahrain 6 poin ya. Jadi kapan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Kalau Indonesia di grup C ini ya bisa berdampingan ya dengan Jepang untuk menuju ke Piala Dunia ya. Kita doakan saja supaya Indonesia ya bisa menang di dua pertandingan berikutnya ya. Amin. Yang pertama nanti selanjutnya melawan Jepang ya. Kalau nggak salah tanggal 5 Juni melawan China itu tanggal 10 Juni ya, atau kebalikannya ya. Jadi kita doakan saja ya, supaya timnas kita bisa mendapatkan peringkat kedua di grup C. Amin. Mudah-mudahan lah ya. Aku udah tahu kalau udah ngomongin masalah bola, penonton Opung Parbelak udah banyak yang lari nih. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini adalah resiko profesi.
Ya aku hanya ingin mengekspresikan aja dan juga ingin menjawab pertanyaan teman-teman. Kan begitu, kalau masih bisa diakomodir, akomodir. Bicara tentang hukum, ayo. Tentang politik, ayo. Tentang budaya, ayo. Tentang sepak bola, ayo. Ayo. Kan begitu ya. Jadi kalau untuk informasinya ya cuman cukup itu aja lah. Sekian dan terima kasih. Ya kita doakan saja. Tahu enggak kalian, waktu Indonesia kemarin kalah ya 5-1 lawan Australia, banyak kali hujatan diterima Erick Thohir. Betul. Dan ada beberapa konten kreator temannya Bung Parbela komentar mirip. Udahlah Erick Thohir, mundur aja lah kau dari PSSI, gentleman lah kau. Ada pula yang mewa sama Bung Parbela, iya kan? Kurasa dia ini memang betul-betul pencinta sepak bola tanah air. Apa dibilangnya? Kenapa sih Bung Erick Thohir harus dapat 2 jabatan? Ya aku bilang, aku balas sama dia. Ya untuk saat ini cuma dia yang mampu. Karena dia punya pengalaman kalau untuk bidang sepak bola, kan begitu. Siapa lagi mau kita bikin Faisal Assegaf? Iya. Atau siapa? Refli Harun. Cuman 2 orang yang tepat menduduki ketua umum PSSI saat ini. Yang pertama Erick Thohir, yang kedua Roy Suryo. Roy Suryo. Cuman masalahnya Erick Thohir membawa kepada peningkatan, Roy Suryo membawa kepada kehancuran. Dia punya pengalaman, wah. Iya. Dia kan mantan Menpora. Ya, walaupun dia kemarin bergelut dengan dunia panci, tapi dia punya pengalaman di bidang olahraga. Pengalaman, Bung, tapi pengalaman buruk. Pengalaman buruk. Aduh, ya. Tapi memang banyak juga yang menyayangkan. Karena apa ya? Waktu Indonesia kalah dari Australia, mulailah disalahkan Erick Thohir, mulailah disalahkan pemecatannya Sintayong, ya, mulailah disalahkan terlalu banyak naturalisasi, mulailah disalahkan ya kan, mengenai formasi, semua disalahkan, semua. Ya kan, biar tahu kalian, komentator dari kalangan netizen itu lebih kejam daripada komentator yang ada di lapangan. Mengerikan. Jadi kayak Coach Justin, ya kan. Setelah itu siapa lagi itu? Effendi Gonzalez. Siapa namanya itu? Lupa aku si Effendi. Effendi itu juga bicara masalah politik, tapi bicara masalah bola juga. Kalah itu, biar kalian kalah. Nggak ada apa-apa ya dibandingkan komentar netizen itu. Ya, apa dibilang waktu kalah itu ya, seandainya Sintayong masih menjadi pelatih Indonesia. Ya memang bukannya bilang apa, memang sudah banyak yang dilakukan beliau, kan begitu ya. Mulailah juga ya kan, banyak berita-berita ya. Inilah resiko kalau mengambil seorang pelatih yang tidak punya kemampuan. Dibilang Patrick Kluivert itu tidak punya kemampuan. Yang komentar itu lah dulu tanding bola dulu. Coba dulu laga penalti sama si Patrick. Jadi kadang-kadang begitu memang kita ini ya, tapi bukannya bilang apa, ini positif. Ya, justru ini yang memacu timnas Indonesia itu untuk bergerak lebih maju lagi ya. Makanya kalau bisa ya, di Indonesia ini muncul generasi toel yang baru. Dan muncul generasi gerung yang baru. Ya, supaya apa? Supaya ini menimbulkan memacu semangat daripada timnas, kan begitu. Kita harus buktikan namanya toel, bahwasanya kita bisa maju memenangkan pertandingan ini, kan begitu. Jadi sebetulnya di Indonesia ini masih terlalu kurang kritikus sepak bola. Makanya karena kurangnya kritikus sepak bola, makanya job itu diambil Rocky Gerung. Kan
Kalau si Toel ini ya, ini kan basicnya jurnalis, ya jurnalis olahraga, ya, dan dia juga kalau nggak salah sempat dia menjadi pengurus di PSSI. Wajar dia kalau komentar masalah sepak bola. Cuman masalahnya komentarnya ini bukan komentar yang konstruktif, cenderung destruktif. Waktu kemarin Indonesia lawan Vietnam 2024, waktu Indonesia menang, dingin aja dia, nggak menunjukkan dia kan biasanya, gitu kan, ini diam aja dia. Sekarang aku mikir gitu kawan ini kawan ini siapa yang bayar sebetulnya? Kok nggak suka kali timnas menang kan begitu? Ya itu dia. Tapi gimana pun juga ya, memang Indonesia ini memang harus begitu, harus dikritik baru maju. Itu dia. Tapi jangan sampai main bakar-bakaran juga. Kayak yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa itu. Ya, mahasiswa, kalian tengok dulu timnas ini. Ya, tunjukkan bagaimana caramu bisa mengharumkan nama bangsa. Kan begitu. Ini enggak mengharumkan nama keluargamu pun juga enggak mampu kau. Malah kau rusak harga di nama baik keluargamu. Tahu kalian ya, yang di Malang kemarin, yang demo di Malang kemarin ya, dikabarkan katanya 10 orang hilang kontak. Kemana itu? Ada dua kemungkinan, biar tahu kalian ya kan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama hilang kontak karena buron. Kemungkinan mereka ini pelaku utama ini. Provokator. Kami harapkan bagi-bagi bapak kepolisian, tolong ya cari nomor teleponnya dilacak, Pak. Jadi kemungkinan yang kedua, ya ini kemungkinan yang kedua. Asumsiku bukan kontaknya aja hilang, nyawanya pun hilang. Siapa yang bikin pun nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, bahaya. Mana tahu aku. Ya kan cuma itu aja kemungkinan. Kalau udah kontak hilang berarti yang pertama buron. Yang kedua udah mati. Hilang kontaknya supaya menghilangkan jejak. Kau tahu dari mana, Bung? Dia dari film. Dipilih banyak, dipilih. Dari film. Jangan kalian bilang aku bekerja sama. Tahu enggak kalian ya, kalau bicara tentang sepak bola ya, ini tak ubahnya sebagai tak ubahnya permainan di dunia politik pun juga seperti sepak bola. Kadang harus mengoper, kadang harus menembak, kadang harus bertahan, kadang harus menyerang, ya kan begitu ya. Itu juga yang dilakukan banyak orang di dunia politik, ya kan begitu. Jadi itu menariknya sepak bola ya. Jadi kita harapkan untuk sepak bola ya, memang betul. Ku tengok dari persentase pemainnya itu kayaknya cuma 20% pemain asli. 80% naturalisasi. Iya. Tapi ini adalah sebuah strategi sebetulnya ya. Kan naturalisasi itu kan juga kan ada undang-undangnya ya. Jadi proses naturalisasi itu kan sudah dibahas ya bersama dengan DPR ya, dan juga itu sudah ada undang-undang yang mengatur ya. Kalau aku rasa nggak masalah lah ya. Ini banyak ini manusia-manusia kayak seperti Rocky Gerung kemarin itu komentar ya, ini adalah ini adalah kegembiraan yang semu. Sedangkan kau juga waktu sekolah, jujur kau Rocky Gerung pernah kau nyontek? Iya. Kalau memang kau nggak pernah nyontek, memang betul-betul lah kau manusia paling suci di dunia. Sedangkan nyontek kan itu artinya apa? Kita menggunakan jawaban teman kita untuk meraih kesuksesan kita. Ya, itu dia. Itu cara ilegal. Mana ada menyontek diatur di dalam undang-undang. Artinya ilegal. Nah, bicara tentang naturalisasi, ini legal ini. Dan tahu enggak kalian ya, Indonesia bukan satu-satunya negara yang melakukan naturalisasi. Bukan. Australia juga ya itu melakukan naturalisasi. Belanda pun juga begitu, ada naturalisasi. Negara-negara besar ya itu juga
punya pemain-pemain naturalisasi, kan begitu. Pemain naturalisasi itu kan yang punya garis keturunan dari bangsa Indonesia, kan begitu. Kenapa? Rupanya ya, aku tahu ini orang-orang yang iri dengan pemain naturalisasi ya, itu adalah orang-orang yang iri dengan kegantengan mereka. Karena apa? Ya, tengok kalian pemain naturalisasi nggak ada yang jelek. Udah ganteng, tinggi, putih, matanya biru. Kan begitu. Nah, yang komentar negatif terhadap naturalisasi, perhatikan kalian lah. Mukanya kurasa jelek-jelek. Main fisik kau, Bung. Kau kalau menghina orang berarti kau menghina ciptaan Tuhan. Karena ada orang jelek lah, makanya nampak mana yang ganteng. Termasuk Bung Parbela ini jelek ini. Secara fisik jelek, aku akui. Oke. Nasibku aja punya istri. Nasibku aja punya anak 3. Iya. Banyak yang ganteng di luar sana nggak punya istri. Iya. Nggak punya anak, boro-boro punya anak, punya istri pun belum. Tapi inilah kebanggaan dari orang yang jelek, ya. Bisa meraih kesuksesan, bisa menikah, kan begitu. Banyak yang ganteng tapi hombreng. Kan begitu. Jadi apa masalahnya dengan naturalisasi? Kan begitu. Udahlah, nggak usah permasalahkan lagi ya. Dan ku tengok komentar-komentar itu ya, dari berita-berita yang yang ku tengok ya kan di media sosial ya, apalagi di TikTok ya, berlagaklah komentar antara komentarnya pendukung timnas sama pendukungnya anak abah. Rata-rata itu yang nggak suka dengan timnas itu orang-orangnya abah. Oke. Iya kan? Datang contohnya komentar di atas ya, merasa bangga dengan kemenangan timnas. Balas. Kalau udah ditengok ada 100 lebih balasan. Ya. Itu berarti ada sebuah konflik di dalam komentar tersebut. Apa dibilang? Untuk apa menang kalau mengandalkan pemain dari negara lain? Komentarlah kawan dari yang bikin komentar tadi. Iya. Dasar anak abang nggak bisa move on. Komentar lagi di bawah, temannya anak abang. Kan begitu. Hari ini masih ngomongin Anis. Dikasih jempol begini. Kan begitu, iya kan? Lalu komentar berikutnya dari teman-temannya yang bikin komentar. Dia bikinlah begini. Hanya Anis yang konsisten sebagai emas yang mengambang di sungai. Gak pernah ku tengok emas mengambang. Kalau emas di sungai itu tenggelam. Emas apa yang mengambang di sungai? Kalau warnanya menyerupai ke emas-emasan, iya, mengambang. Dan itu kurasa bukan emas itu, ke kuning-kuningan rada coklat. Memang kalau netizen ini kalau sudah komentar, jujur aja lo ku bilang, setan pun minder. Sedangkan sesama setan nggak mau ngejek. Kan begitu. Makanya aku bilang, ya hati-hati dalam berkomentar. Konsisten sebagai emas yang mengambang di sungai. Komentar kalian dulu, ya kasih dulu ke aku pandangan, pencerahan. Apa yang dimaksud emas yang mengambang itu? Aku nggak mau tampilkan, ya. Gak mau tampilkan karena aku udah lupa di mana letak komentar. Baik kali komentarnya. Dari sekian ribu komentar itu yang menarik perhatian. Kalau ada yang nonton Bung Parbela yang komentar seperti itu, aku bilang samamu ya, Lek ya Mas ya, lanjutkan.
Aduh, luar biasa, Pak. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman netizen. Kan begitu ya. Jadi itulah sedikit dulu pandanganku tentang sepak bola di Indonesia. Bukan cuma sedikit yang tadi itu kusampaikan, sangat sedikit. Tapi maaf ya, aku ini sekarang dalam rangka ya hanya sekedar ingin mengapresiasi apa yang sudah dilakukan anak-anak bangsa, dilakukan pemain-pemain terbaik kita dari tim Garuda. Ya, kita bisa lihat ya bagaimana Bapak Prabowo juga ya banyak itu video-videonya beredar ya. Bapak Prabowo menunjukkan bagaimana bergembiranya beliau karena kemenangan timnas melawan Bahrain, kan begitu ya. Dan juga terima kasih buat Bapak Joko Widodo yang sudah menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Bahrain kemarin ya. Bapak Joko Widodo mewakili kami ya. Karena apa? Karena kami nggak ada ongkos untuk ke Jakarta, Pak. Jadi biar tahu kalian, kalau untuk pembenci Jokowi ya kan, ini sebetulnya menjadi pertaruhan yang besar untuk Bapak Jokowi. Iya. Untung aja Bahrain menang. Kalau sempat kalah, apalah dibilang orang itu, udah datang Mulyono makanya kalah. Ya benar-benar. Tapi kalau datang Bapak Joko Widodo dan menang timnas, nggak ngomong apa-apa orang itu. Tapi ada juga yang julid biar tahu kalian. Apa dibilang, pantas cuman 1-0, rupanya datang Mulyono. Kalau nggak datang Kian dia bisa jadi 5-0. Ada aja yang julid. Yang komentar seperti itu bertobat kau. Apa-apa Bapak Jokowi terus alasan. Apa-apa Bapak Jokowi terus alasan daripada kehancuran. Bodoh. Ya, jadi nggak ada habis-habisnya ini. Ya memang itu hidup ya kan. Harus ada follower dan juga harus ada haters. Iya. Ya kan? Kutanya dulu sama kalian, mana lebih baik, ya kan? Kita punya follower atau punya haters? Dua-duanya lah. Ku bilang, ya, lebih baik hidup itu punya dua-duanya. Ya kan begitu. Pung, mana kau lebih baik? Ya, kau punya follower 1000, nggak punya haters, atau punya follower 500.000 tapi hatersmu ada sekitar 1000. Ya, aku pilih yang kedua lah, kan begitu, ya kan? Itu dia. Ya, ingat, semakin banyak haters itu artinya apa? Ya, itu artinya ya kau itu mempunyai kelebihan dari mereka. Kan begitu. Tapi lihat juga ya, jangan lebih banyak haters dari follower. Nggak usah perlu kusebutkan siapa-siapa orangnya. Iya kan, yang kemarin itulah udah tahu lah kalian yang sosok mengaku ahli tata negara, ahli filsafat. Ada. Kan lebih banyak hatersnya daripada followernya. Yang ku bilang tadi followers itu di 500.000, hatersnya 1000. Jangan kebalik, followernya 1000, hatersnya 500.000. Itu dia. Ya, itu artinya SDM rendah, IQ jongkok. Berani kali kau bilang IQ jongkok Rocky Gerung. Ya, kalau aku mau bilang kalau bagiku itu standarnya IQ-nya jongkok. Standarku. Iya. Kan begitu. Itu standarku. Karena bagiku ya, seseorang yang tidak optimis terhadap kemajuan bangsanya itu IQ-nya sudah jongkok. Bukan cuma jongkok, tiarap. Tiarap. Nggak ada habis-habisnya kita, Bung. Ya udahlah kalau kayak gitu ya, aku sudahi dulu perjumpaan kita pagi hari ini. Oke, salam Parbelak, salam NKRI harga mati. Oke, mungkin itu saja buat teman-teman semuanya ya. Kita full support timnas Indonesia. Semoga lolos Piala Dunia ya. Oke, bagaimana menurut teman-teman ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.